lesi kulitnya sendiri itu dok, apakah dia berbekas atau misalnya dia akan bisa sembuh sempurna hilang atau gimana dok? Mpox ini dia bisa disembuhkan, kemudian berapa lama kira-kira dok dari dia sakit sampai dia akhirnya bisa kita nyatakan bahwa ini aman dan tidak menularkan lagi gitu dok? Ya, pada mayoritas kasus sebetulnya Mpox ini syukurnya bisa sembuh sendiri. Jadi langkah pertama mencari dokter. Nah, saya tuh perlu menggarisbawahi ini karena selama ini kita mungkin menganggap stigma atau nanti ribet dengan urusan pelaporan dan segala macam gitu ya. Tetapi kita perlu untuk kita bisa mengetahui diagnosis pasti buat diri kita sendiri. Halo Sobat RSCM, kembali ke podcast RSCM. Pada kali ini kita kedatangan seorang tamu narasumber yang sudah sangat terkenal, seorang dokter ahli penyakit tropik infeksi, Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu isu yang sedang hangat, suatu infeksi yang mulai naik kembali menjadi concern. WHO kembali menyatakan bahwa infeksi ini adalah infeksi yang menjadi global health concern sejak Agustus kemarin, dan kita akan membahas lebih dalam sebenarnya bagaimana sih infeksi ini bisa terjadi, kemudian apa saja yang harus kita ketahui terkait dengan infeksi ini supaya kita dapat menghindarinya. Pada kesempatan kali ini Dr. Robert sudah hadir di sini. Selamat siang Dr. Robert. Halo, selamat siang Dr. Syarifah. Dr. Robert, kita kali ini akan membahas mengenai suatu isu yang mulai hangat lagi dok. Ya. Sebenarnya tahun 2022 sempat naik, kemudian WHO sempat bilang sudah tidak emergensi lagi, tapi Agustus kemarin WHO kembali mengatakan bahwa kondisi infeksi ini kembali menjadi global health concern, yaitu kita akan bahas mengenai infeksi monkeypox. Kalau dari namanya kan monkeypox ya dok, kenapa sih dok ini infeksi ini bernama monkeypox gitu? Apakah memang karena monyet penyebarannya atau gimana dok? Ya, jadi sebetulnya kalau melihat sejarah dari perkembangan Mpox, maka sebetulnya sudah lebih jauh, lebih lama dari tahun 2022 ketika pertama kali WHO menyatakan ini sebagai perhatian dunia. Sebetulnya sejak tahun 1960-an, 58, itu pertama kali diidentifikasi, dan ini menjawab pertanyaan Dr. Syarifah tadi, dinamakan monkeypox karena pertama kali diidentifikasi pada monyet percobaan. Jadi monyet percobaan mengalami gambaran seperti cacar, yang pada waktu itu dinyatakan sebagai penyakit cacar monyet. Nah, kemudian teridentifikasi bahwa ternyata bukan hanya mengenai monyet saja, tapi primata lain, kemudian manusia juga bisa terkena oleh virus Mpox ini. Primata lain apa tuh dok? Ya, primata tuh hewan-hewan pengerat. Nah, itu bisa jadi sasaran juga untuk individu yang bisa terkena monkeypox. Walaupun memang untungnya hewan-hewan itu tidak ada di Indonesia. Jadi hewan-hewan itu merupakan hewan asli yang banyak berada di Afrika. Oh, jadi kalau tikus gitu enggak berarti ya dok? Nah, ada tikus spesifik tertentu yang kebetulan tikusnya berbeda dengan tikus di Indonesia, sehingga sebetulnya kalau kita kontak tracing, kalau di luar itu standarnya kita mengidentifikasi hewan peliharaan atau hewan kontak yang bisa menjadi sarana penularan, tapi sebetulnya kurang relevan untuk kita telaah di Indonesia. Berarti kalau di Indonesia nggak perlu takut sama monyet-monyet di Indonesia ya dok? Ya, kecuali ada monyet impor yang datang dari luar yang kemudian dibawa, dan hewan-hewan yang dibawa itu rentan menjadi individu pengantara dari Mpox tersebut. Nah, kalau gitu di Indonesia kita mesti khawatir sama apa sih dok kalau misalnya memang monyet bukan jadi masalah nih kalau di Indonesia. Lalu kenapa kita di Indonesia jadi harus ikut memperhatikan infeksi Mpox ini gitu? Ya, jadi ada berbeda antara cerita Mpox yang di Afrika selama puluhan tahun berkembang dengan cerita 2022. Jadi kalau dulu dianggap bahwa penyakit ini adalah penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu pengertiannya penyakit yang sumber penularannya berasal dari hewan. Tapi kemudian di tahun 2022 ternyata diteliti penularannya atau penyebarannya itu bisa berlangsung dari manusia ke manusia secara langsung, bahkan tidak melibatkan hewan. Dan itu terjadi karena kita belajar pada waktu itu ada sebuah aktivitas yang dikerjakan di negara Eropa yang kemudian menjadi tempat penularan besar, dan orang-orang yang terlibat dalam pesta tersebut kemudian menyebar ke Amerika, menyebar ke Eropa, dan kemudian membawa virus tersebut yang kemudian ditularkan pada kelompok lain atau pada manusia lain yang ada di
daerah tempat tinggalnya. Dan dengan cerita itulah maka 2022 tersebar ke banyak tempat, termasuk Indonesia pada waktu itu melaporkan kasus pertama di tahun 2022. Artinya infeksi monkeypox yang tadinya tahun 60 Dr. Robert cerita dengan infeksi monkeypox yang di 2022 punya perbedaan ya dok? Ya, virusnya sama sebetulnya, virus mpox, tapi berbeda clade. Nah, clade itu seperti kalau kita bicara COVID kan kita bicara varian. Nah, ini sebetulnya kita bicara istilahnya tuh clade. Yang dulu di Afrika itu clade 1, kemudian yang banyak tahun 2022-2023 itu clade 2B. Jadi ada berbeda clade yang mengakibatkan perbedaan perangai, perbedaan cara penularan, dan juga perbedaan derajat berat penyakitnya. Jadi sama-sama virusnya mpox, tapi beda clade, beda dampak yang ditimbulkan. Beda variannya gitu Beda ya dok? variannya, quote-in-quote-nya. Jadi kalau misalnya waktu 2022 itu mulai menyebar ke seluruh dunia, itu kan pola penyebarannya tadi dokter katakan berbeda. Nah kalau kayak gitu siapa sebenarnya dok yang berisiko? Apakah memang kita populasi umum itu punya risiko yang besar untuk mengenai virus monkeypox ini? Atau ada populasi-populasi tertentu sebenarnya yang punya faktor risiko lebih besar dan punya potensi tertular lebih besar? Ya, semua dari kita sebetulnya potensial untuk tertular karena cara penularan itu cukup umum, yaitu melalui kontak satu, yang kedua melalui droplet. Droplet itu percik renik yang terjadi pada jarak dekat. Jarak dekat itu kurang lebih kita pakai 1-2 meter. Jadi penularannya sebetulnya cukup umum sehingga siapapun yang berkontak dengan individu yang memang sakit atau terinfeksi mpox bisa kemudian tertular. Nah tapi cerita tadi saya kembali yang di 2022 itu muncul dari aktivitas tertentu yang dilakukan di Eropa dan populasi-populasi yang memang datang ke acara tersebutlah yang kemudian menyebarkan pada populasi lain di seluruh dunia. Nah sehingga kalau kita lihat data dunia ataupun data Indonesia selama 2 tahun memang mayoritas yang terkena adalah banyak jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Dunia pun melaporkan jenis kelamin mayoritas 90% lebih adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, sekarang ini memang banyak terkena di populasi yang MSM. Jadi laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Ini bukan untuk menstigma, tapi lebih ke arah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan pada kelompok risiko tertentu. Jadi tujuannya bukan untuk menstigma sekali lagi, tapi tujuannya supaya kita bisa sama-sama aware bahwa kalau muncul gambaran yang mencurigai atau dicurigai sebagai mpox pada kelompok risiko tersebut, maka jangan lupakan untuk kita mencari tahu secara aktif. Sekali lagi ini bukan utamanya ditularkan melalui hubungan seksualnya, tapi kan kalau selama hubungan seksual pasti terjadi kontak yang erat, kontak yang intim, dan di kontak itulah maka terjadi hubungan seksual. Apakah terbatas pada kelompok hubungan seksual saja? Tidak. Di Amerika misalnya atau di Afrika bahkan itu dilaporkan banyak pada anak-anak, dan kontak anak-anak atau istilah kerennya household contact, jadi kontak yang terjadi antara orang dewasa dengan anak yang terjadi satu rumah juga sangat dimungkinkan. Jadi apapun jalur kontak dan droplet dalam hubungan yang erat itu bisa menjadi sarana transmisi untuk virus mpox. Jadi artinya datanya sampai saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar pada populasi tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan populasi umum juga bisa terjadi selama ada kontak itu tadi ya dok? Betul, nah itu kan yang berbeda kita antara yang Afrika dengan yang 2022. 2022 karena cerita awalnya dari satu insiden kejadian tersebut, ya jadi yang terkena populasinya kebanyakan populasi dalam kelompok yang serupa. Tapi kalau di Afrika kan jalur transmisinya bukan transmisi melalui kontak yang terjadi selama hubungan seksual, jadi bisa terjadi pada anak, pada orang tua, pada dewasa, jadi bisa terjadi pada siapapun. Jadi artinya kalau punya gejala tetap bisa menularkan walaupun tidak melakukan hubungan seksual. Artinya kalau misalnya memang kontaknya dekat dan memiliki gejala tetap bisa menularkan. Betul, jadi yang penting ada gejala, ada sakit, dan dia potensial untuk menularkan. Nah, kalau gitu gejalanya apa sih dok? Kalau yang virus monkeypox ini apakah yang tadi di Afrika berbeda dengan yang virus monkeypox yang menyebar dari Eropa ini? Apakah gejalanya ada bedanya atau enggak? Ya, secara umum gejalanya ada 3 yang besar. Dan ini data-data di Indonesia dari 80 sekian kasus yang dilaporkan di Indonesia. Gejala yang paling tinggi adalah 1, ruam kulit, jadi adanya kelainan pada kulit. Yang kedua adanya demam, dan yang ketiga ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, gambaran ruam kulitnya itu sebetulnya bisa cukup khas
pada banyak kasus, walaupun pada beberapa kasus yang dilaporkan juga di Indonesia gambarannya bisa tidak khas. Tapi secara umum ada ruam kulit kemerahan mulainya, kemudian sesudah kemerahan nanti dia akan muncul seperti bintil, bintilnya nanti kemudian seperti cacar, jadi bintil berisi air, tapi pada bagian permukaannya itu ada seperti cekungannya. Jadi mirip cacar jadinya. Gambarannya mirip cacar untuk satu individu, tapi ada beberapa pembedanya dengan cacar air biasa. Jadi kalau cacar, kalau cacar air biasa, biasanya gambarannya itu terjadi secara cepat perubahannya. Kalau cacar monyet, bahasa dulu ya namanya, kan sekarang kan WHO tidak suka pakai kata cacar monyet karena mendiskreditkan monyet gitu ya. Jadi mpox gitu ya. Nah, kalau mpox gambarannya biasanya perubahannya lambat. Jadi dari bentuk datar, kemerahan ke bintil, bintil berisi air, itu perubahannya transisinya lambat, hitungannya minggu. Jadi rata-rata bisa sembuh dalam 3 sampai 4 minggu. Kalau cacar air kan umumnya lebih cepat ya, Dok ya. Betul. Biasanya 2-3 hari udah jadi kayak bernanah, kemudian sudah pecah. Kalau cacar mpox ini dia cenderung lebih lambat progresinya. Dan gambarannya homogen. Kalau gambaran cacar air itu pada satu fase yang sama kita bisa ketemu bentuk bintil, bentuk isi air, kemudian ada yang udah pecah jadi koropeng gitu ya. Kalau cacar monyet biasanya relatif satu fase sama. Ini yang klasik ya. Walaupun pada tahun 2022-2023 ada juga yang kita bertemu dengan lesi yang campur-campur juga. Okay. Kalau gambar-gambar yang menyebar di media sosial tuh, Dok, yang hitam-hitam kemudian luas lesinya, itu memang benar terjadi seperti itu, Dok? Nah, itu juga yang beda kedua. Jadi antara 2022 dengan yang sebelumnya, yang sering beredar gambar penduduk-penduduk Afrika gitu ya, kulit hitam yang terkena mpox di seluruh tubuh, itu kebanyakan gambaran dari laporan yang berada di sebelumnya. Jadi daerah endemis Afrika. Tapi untuk yang terakhir, sebetulnya bahkan gambarnya tuh bisa hanya lokal saja di area kemaluan atau sekitar bibir, atau bahkan di dahi saja gitu ya. Seperti bisul gitu ya, Dok? Seperti bisul. Bahkan kalau kita ingat kasus pertama di Indonesia pada waktu itu, datangnya keluhannya jerawat. Jadi gambarnya seperti jerawat gitu. Jadi memang kita mesti sangat aware sama faktor risikonya sebenarnya ya, Dok, karena gambaran tampilan kulitnya tuh bisa mirip sekali dengan gejala-gejala lain. Bahkan tadi Dr. Robert bilang bisa kayak jerawat gitu ya. Kalau orang nggak ngeh, nanti jerawatan dia cuekin aja, padahal ternyata itu mpox gitu. Karena ada riwayat aktivitas yang memperbesar risiko pasiennya sebenarnya. Ya, dan tadi gejala yang kedua ya. Jadi tadi ada demam. Jadi kan kalau jerawat harusnya kita nggak demam. Kemudian satu lagi kita coba raba kelenjar getah bening, entah itu di leher maupun di lipat paha. Nah, kalau ada, hampir pada 70% kasus kita bisa ketemu dengan pembesaran kelenjar getah bening. Oke. Kalau misalnya tadi kan Dr. Robert cerita demam, kemudian ada ruam kulit, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening. Tapi ada nggak sih, Dok, yang sampai berat, sampai kayak COVID dan akhirnya berisiko meninggal gitu, Dok? Kalau untuk kasus mpox ini? Nah, laporan luar negeri itu menunjukkan pada kelompok yang kekebalan tubuhnya rendah. Jadi misalnya pasien HIV yang kekebalan tubuhnya rendah, kekebalan tubuh pada HIV kita nyatakan biasa dengan CD4 rendah, itu berhubungan dengan angka kematian akibat mpox yang tinggi. Karena mpox ini juga bisa ternyata menyerang organ dalam, jadi menyerang paru, kemudian menyerang usus pencernaan gitu ya di laporan kasus yang ada. Jadi harus hati-hati kalau kita lihat seiring dengan CD4 yang makin rendah, kekebalan yang makin rendah, mpox itu bukan hanya penyakit kulit. Jadi mpox ini merupakan penyakit yang sistemik. Sistemik artinya bisa menyerang banyak organ. Tampilan umumnya memang bisa di kulit saja pada waktu awal, tapi hati-hati pada yang kekebalan tubuh rendah, dia bisa menyebar ke banyak tempat. Nah, kekebalan tubuh rendah itu tadi kalau populasi yang dulu di Afrika banyak itu anak kecil, anak-anak, atau yang tadi pada populasi yang HIV dengan angka CD4 yang rendah, atau pasien pakai obat-obat kemoterapi gitu ya, itu populasi-populasi yang memang jadi rentan kalau terkena mpox bisa menjadi berat. Oke. Kalau pengalaman Dr. Robert sendiri, tapi sebenarnya secara umum kalau orang terkena mpox ini dia bisa disembuhkan, kemudian berapa lama kira-kira, Dok, dari dia sakit sampai dia akhirnya bisa kita nyatakan bahwa ini aman dan tidak menularkan lagi gitu, Dok? Ya, pada mayoritas kasus sebetulnya mpox ini syukurnya bisa sembuh sendiri. Bahkan tidak diberikan obat, juga bisa sembuh sendiri. Obat maksudnya antivirus gitu ya, walaupun obat untuk mengurangi gejala itu tetap perlu kita berikan. Nah, fase isolasi itu tujuannya satu, supaya dia tidak menjadi penular ke orang-orang sekitarnya. Paling penting itu sebenarnya. Paling penting itu untuk tujuan isolasi. Nah, tujuan isolasi tersebut bisa dicapai ketika keropengnya sudah mulai mengelupas dan muncul
lapisan kulit baru. Jadi dan itu biasa tumbuh kulit sehat. Betul. Dan itu biasa terjadi sekitar 3-4 minggu kalau pengalaman yang lalu. Cukup lama ya, Dok? Cukup lama, karena itu beban mpox walaupun bicara tidak ada angka kematian yang tinggi, tapi bayangkan populasi dewasa muda harus tidak melakukan aktivitas diisolasi selama 3-4 minggu. Itu kan sesuatu yang unproduktif gitu ya untuk mereka. Jadi pada fase tersebut itu harus dijaga supaya dia tidak menjadi penular untuk orang lain, sehingga kita bisa meredam penyebaran mpox. Kalau lesi kulitnya sendiri itu, Dok, apakah dia berbekas atau misalnya dia akan bisa sembuh sempurna hilang atau gimana, Dok? Ya, kalau pengalaman menunjukkan bahwa dia bisa sembuh mulus seperti sedia kala, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Yang biasanya akan menimbulkan ada cacat atau ada keropeng yang kemudian jaringan parut itu kalau ada infeksi ikutan dari bakteri. Jadi karena itu harus jaga kebersihan, tujuannya supaya nanti secara alami dia akan mengelupas, kemudian akan digantikan kulit baru dan muncul kulit seperti sedia kala. Jadi dengan menjaga kebersihan selama sedang terinfeksi mpox tersebut, maka kita bisa mencegah gangguan pada kulitnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih, Dok, dia memang menyadari bahwa dia memiliki perilaku berisiko atau kemudian memang baru saja melakukan kontak dengan pasien yang terkonfirmasi monkeypox gitu ya, kemudian dia menyadari nih kok mulai muncul lesi kulit gitu, apa sih, Dok, yang harus dia lakukan gitu? Ya. Kemana, kemudian apa yang harus dia waspadai? Jadi langkah pertama mencari dokter. Nah, saya tuh perlu menggarisbawahi ini karena selama ini kita mungkin menganggap stigma atau nanti ribet dengan urusan pelaporan dan segala macam gitu ya. Tetapi kita perlu untuk kita bisa mengetahui diagnosis pasti buat diri kita sendiri. Jadi segera pakai pelindung dalam hal ini supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Jadi contohnya menggunakan lengan panjang, tertutup area yang ada lukanya itu tertutup oleh baju. Kemudian kita pakai masker karena tadi saya sampaikan dia bisa menular lewat percik renik, droplet. Jadi pakai masker, kemudian datang mencari fasilitas kesehatan, bisa ke RSCM gitu. Nah, kemudian nanti di RSCM akan dilakukan pemeriksaan, bisa ke 2 titik, bisa ke poli kulit kelamin, kulit dan kelamin, atau poli penyakit dalam bagian infeksi, untuk nanti bisa diidentifikasi. Nanti kita akan mengambil bahan dari area bintil tersebut. Jadi kita akan menorehkan, memecahkan bintil tersebut, kemudian kita akan ambil bahan, kemudian kita bisa kirimkan ke laboratorium. Jadi Indonesia mampu untuk memeriksakan pemeriksaan pasti, sehingga kita bisa yakin bahwa ini benar-benar mpox atau ini bukan mpox. Karena kalau bukan mpox ngapain kita 3-4 minggu diisolasi ya? Betul. Kalau dia bukan mpox kan dia, atau yang lain, jangan-jangan ada penyakit lain yang juga serius yang harus kita identifikasi dari diagnosis yang kita tegakkan. Jadi datang karena kita bisa memeriksa, kita bisa tahu penyakitnya apa, dan kita bisa menjadi agen untuk mencegah penularan ke populasi yang lebih banyak lagi. Oke. Sakit nggak sih, Dok, itu proses untuk tadi dokter bilang dipecahkan kemudian diambilnya itu? Sakit, masih tampaknya ya, saya juga nggak pernah. Tapi kalau melihat dari pasien-pasien yang kemudian diambil jaringannya ya pasti rasa nyeri ada, tapi ya tidak berat sampai bertahan lama. Jadi dan itu memang diperlukan untuk kita bisa mengetahui penyakitnya. Hanya dari kulitnya aja, Dok, atau ada pemeriksaan lain yang perlu dilakukan kalau misalnya muncul gejala yang kita curigai sebagai mpox ini? Ya, sebetulnya kalau per kebijakan kita harus mengambil dari kulit, kemudian dari tenggorokan seperti swab COVID, dan satu lagi dari area sekitar dubur. Itu kalau by kebijakan. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah yang dari kulitnya. Karena kalau lihat dari laporan di luar, 95% kasus akan teridentifikasi di kulit utamanya. Jadi kulit yang menjadi penting utama untuk kita bisa menegakkan. Jadi kalau misalnya memang bergejala, kita datang ke rumah sakit, kita ketemu dokter untuk dipastikan diagnosisnya. Kemudian kalau ternyata memang mpox, ya sebenarnya kita cukup mengisolasi diri kalau derajatnya ringan gitu ya, Dok ya? Ya, nanti dokter memiliki beberapa kategori. Tadi Dokter Syarifah sudah sampaikan kalau gejala ringan gitu ya. Jadi patokannya nanti kita akan lihat satu, berapa banyak jumlah yang terkena, jumlah bintilnya atau jumlah lesi kulitnya, kelainan kulitnya. Yang kedua, nanti akan dilihat statusnya kita. Apa memang kita masuk dalam kelompok yang risiko tinggi untuk jadi berat. Tadi ya, kekebalan tubuhnya menurun, atau anak-anak, atau wanita hamil. Yang pada 2 kelompok tersebut kita harus pertimbangkan untuk mulai
pengobatan antivirus. Dan berita baiknya, Kementerian Kesehatan juga sudah menyediakan Antivirus. antivirus, tapi bukan untuk seluruh populasi yang terkena Mpox, tapi tadi pada kelompok-kelompok yang memang ditimbang ini merupakan risiko tinggi untuk menjadi berat. Jadi sebagian besar sebenarnya tidak perlu antivirus, tapi pada kelompok yang memang membutuhkan antivirusnya Indonesia sudah punya gitu. Betul. Nah, karena itu pentingnya berobat ke dokter. Itu tujuannya tadi memastikan ini Mpox, dan yang kedua memastikan apakah memang saya perlu atau tidak mengakses antivirus yang sebetulnya sudah tersedia di Indonesia. Oke. Kemudian dok, misalnya ada seseorang yang terkonfirmasi Mpox nih. Nah, orang-orang di sekitarnya harus diapain nih dok? Apakah harus ikut isolasi juga atau ada protokol khusus gitu untuk orang-orang di sekitar pasien terkonfirmasi Mpox ini? Ya, nanti pemerintah sudah memiliki contact tracing system gitu ya untuk orang-orang di sekitar yang terdiagnosis pasien terkonfirmasi tersebut. Tetapi perbedaan dengan COVID untungnya adalah kita masih menganggap bahwa orang-orang yang kontak dengan pasien Mpox itu belum menjadi penular sampai yang bersangkutan menunjukkan gejala. Jadi orang-orang itu akan dicatat, kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi pemantauan apakah muncul gejala atau tidak sampai 21 hari. Karena kita anggap bahwa itu adalah masa inkubasi. Inkubasi artinya mulai terinfeksi sampai menunjukkan gejala. Jadi kalau lewat 21 hari nggak ada apa-apa ya berarti selesai, nggak akan rilis. ada gejala lagi. Betul, dianggap demikian. Nah, kalau selama 21 hari itu tidak perlu menjalani isolasi untuk orang-orang yang kontaknya. Berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID kan begitu kontak langsung diisolasi sampai dinyatakan negatif. Nah, kalau ini tidak. Jadi biasanya kita akan memantau begitu muncul gejala pertama, entah itu demam atau muncul kelainan pada kulit, baru diminta untuk datang ke layanan kesehatan untuk kita bisa diagnostik apakah memang betul dia terinfeksi atau tidak. Dan baru diisolasi atau tidaknya tergantung dari pemeriksaan hari itu. Ya, jadi biasa kita kalau pengalaman lalu kita minta yang bersangkutan untuk isolasi dulu sampai hasil dari pemeriksaan PCR-nya negatif. Kalau dia negatif ya melakukan aktivitas seperti biasa. Kira-kira berapa lama tuh dok hasil PCR-nya di Indonesia? Sudah dulu waktu awal COVID kan kita lama sekali ya dok untuk mendapatkan hasil konfirmasi PCR. Tapi dengan kondisi sekarang ini, pengalaman dokter hasil konfirmasi itu bisa diakses dalam beberapa waktu dok? Dalam 1-2 hari, jadi tergantung ya. Kalau kita terima sampel sore gitu ya besoknya kan jadi 2 harinya ya. Tapi kurang dari 48 jam kita sudah bisa tahu hasilnya apakah kita positif atau negatif dari hasil PCR-nya. Jadi kemampuan diagnostik kita juga sudah sangat baik ya dok, sudah cepat gitu ya untuk memastikan seseorang itu terkena Mpox atau tidak jadinya ya. Sudah sangat cepat. Oke. Kemudian dok, kalau soal vaksinasi, kemarin sempat ada isu mengenai vaksinasi ini bisa dibuka lebar untuk populasi umum tapi berbayar. Tapi ada kemudian isu juga bahwa ini tidak boleh diakses oleh populasi umum. Sebenarnya vaksinnya itu apa dan kemudian siapa sih sebenarnya yang benar-benar membutuhkan gitu dok vaksin tersebut? Ya, vaksin itu tersedia di dunia sebetulnya dalam kerangka bukan vaksin asli buat Mpox gitu ya. Jadi kan kelompok besarnya Mpox itu sebetulnya dekat kekerabatan dengan penyakit cacar. Cacar itu dulu pernah mewabah di seluruh dunia sampai sebelum tahun 1980. Kemudian hilang. Ini bukan bicara chickenpox ya. Bukan bicara chickenpox, ini variola kalau bahasa medisnya. Smallpox ya dok? Ya, smallpox pernah sebelum tahun 1980. Nah, vaksin itu yang kemudian dipakai lagi atau reuse untuk pencegahan terhadap Mpox ini. Itu sejarah vaksinnya. Jadi mengapa COVID itu kita butuh beberapa tahun untuk bisa mendevelop vaksinnya, sementara ini kok bisa lebih cepat gitu. Karena memang ini ada hubungan kekerabatannya dengan virus yang pernah ada di sebelumnya. Nah, vaksin ini kemudian dipakai di negara-negara barat untuk bisa melindungi pasien-pasien terhadap pasien Mpox, tetapi memang tidak dibuka untuk semua populasi umum. Even di negara barat? Even di negara barat. Jadi memang kata kuncinya tadi populasi yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kenapa bicara risiko tinggi? Karena tadi tujuannya mengidentifikasi kelompok mana yang memang prioritas perlu mendapatkan vaksin. Yaitu kelompok yang berada dalam hubungan seksual yang berisiko gitu ya, yang kemudian dalam aktivitas tersebut menjadi lebih tinggi risikonya untuk terinfeksi Mpox. Jadi artinya populasi umum sebenarnya belum perlu untuk mendapatkan vaksinasi ini secara rutin gitu ya dok? Ya, karena akses untuk vaksin memang di dunia itu tidak sebanyak itu yang tersedia. Jadi kita harus memprioritaskan. Karena itu prioritas diberikan pada kelompok yang memang risiko untuk tinggi terinfeksi Mpox. Ada hubungannya nggak dok dengan perjalanan? Misalnya nih terkonfirmasi banyak di suatu negara, kemudian kita mau melancong nih ke negara tersebut, kira-kira perlu nggak sih dok kita memproteksi diri gitu untuk
mencoba mendapatkan akses vaksin tersebut? Ya, jadi traveler vaccination gitu ya. Jadi apakah Mpox ini perlu masuk dalam set traveler vaccination? Betul. Karena sebetulnya RHCM juga mengembangkan konsultasi, divisi tropik infeksi mengembangkan konsultasi untuk perjalanan gitu ya untuk traveler. Jadi jawabannya sampai sekarang dunia belum menyaratkan travel ban untuk area tertentu sebagai bagian dari upaya untuk memproteksi terhadap Mpox. Karena apa? Yang penting kita melakukan pencegahan dengan baik, pencegahan kontak dan pencegahan droplet. Jadi belum ada travel ban untuk ke daerah tertentu atau vaksinasi untuk ke area tertentu hanya untuk mencegah kejadian Mpox. Karena tadi hubungan penularan itu harus melalui kontak erat, droplet ataupun kontak erat. Yang kalau kita bisa cegah, sebetulnya itu cara yang efektif. Kan vaksin bukan cara pencegahan segala-galanya. Jadi ada banyak cara metode pencegahan infeksi lain yang harus diterapkan, yang bisa kita terapkan, tidak hanya mengandalkan vaksin saja. Sehingga memang yang perlu jadi perhatian utama itu cara penularannya, sehingga kita bisa mencegah dengan menghindari cara penularan tersebut, dan kemudian tentu mengukur diri sendiri apakah saya berisiko atau tidak gitu ya dok. Nah kalau misalnya kita nih dok, dengan mengukur diri bahwa sebenarnya kita tidak berisiko, tapi kita misalnya kita curiga berada di satu ruangan yang sama gitu dengan pasien dengan terkonfirmasi, itu definisi kontak dekatnya itu ada nggak sih dok? Kalau waktu COVID kan berada di ruangan yang sama berapa belas menit gitu. Nah kalau ini ada nggak sih dok secara khusus bahwa misalnya harus nempel, benar-benar nempel atau gimana gitu? Ya, jadi definisi kontak kalau yang droplet kontak jarak 1 meter dan kemudian tanpa alat pelindung diri yang sesuai. Alat pelindung diri untuk droplet itu cukup dengan masker medis biasa, bukan masker N95. Jadi kalau kita jarak dekat, erat, tanpa medis, dan ternyata pasangan bicara kita itu Mpox dan ada percik kernik yang ditularkan, bisa sangat mungkin untuk terjadi penularan. Nah kalau kontak kulit itu biasanya lesi ke lesi. Jadi ada kelainan kulit ke bagian area kelainan kulit kita yang memang kebetulan ada lesinya. Dan itu menjadi cara transmisi untuk masuknya. Kalau kulitnya tidak ada lesi gitu dok, jadi kulitnya sehat, nggak ada luka atau apa, terus terkena dengan kulit orang yang terinfeksi tersebut, tetap bisa menular dok? Ya, kalau kita tidak lakukan pembersihan. Jadi sesudah itu kalau kita cuci tangan, kemudian dengan sabun, dan selesai. Jadi kalau kita jaga yakin bersih. Masalahnya kan kita tidak pernah yakin kulit kita itu benar-benar intak atau tidak ya, utuh atau tidak. Sehingga risiko akan tetap terjadi. Karena itu, salah satu poin pencegahannya adalah jangan berhubungan langsung dengan kelainan kulitnya. Kalau berhubungan dengan kulit yang tidak ada kelainannya pada pasien, ya itu sebetulnya sesuatu yang masih relatif aman. Cukup aman ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita tidak melakukan kontak langsung, kemudian kita juga yakin bahwa kulit kita sehat, tidak terlindung dengan baik, sebenarnya risikonya bisa dibilang sangat kecil sebenarnya ya dok. Iya, dan satu lagi sebetulnya bukan hanya dengan orangnya langsung, tapi dengan barang-barang yang dipakai. Jadi yang contohnya adalah dengan linen. Jadi spray atau baju dari pasien yang kemudian kalau dibersihkan saat kita membantu pembersihannya tersebut dan ternyata kita memegang daerah yang terinfeksi, jadi linennya itu misalnya ada bercak yang kemudian mengandung virusnya, nah itu bisa menjadi potensi penularan juga. Jadi memang utamanya adalah kontak ya dok ya. Agak berbeda sedikit dengan COVID gitu ya dok. Kalau COVID kan dulu droplet, kalau ini adalah kontak dan sebagian kecil droplet ya. Betul. Dok, ya. Kemudian mungkin lebih jauh lagi dok, kalau misalnya penggunaan tadi antivirus dokter katakan kan ada ya dok ya. Kalau antivirus lain untuk virus misalnya cacar kan ada obatnya, misalnya acyclovir atau yang lain-lain, itu ada tempatnya nggak sih dok untuk pasien dengan monkeypox gitu? Ya tadi tidak jawabannya. Jadi memang cacar itu kelompoknya kan semua bintil gitu ya. Tapi kan cacar itu ada banyak ceritanya. Nah kebetulan yang cacar yang efektif dengan penggunaan acyclovir itu cacar-cacar yang dari kelompok Herpesviridae. Ini kebetulan kelompok keluarganya itu berbeda. Sehingga tidak bisa kita berikan acyclovir atau obat-obat virus umum. Jadi obat virusnya memang terbatas, spesifik, dan sebetulnya digunakan di dunia pun tuh bukan sebagai pengobatan standar baku, tapi masih dalam emergency authorization use gitu ya. Jadi memang harus hati-hati karena penelitian masih sambil berlanjut untuk melihat apakah memang antivirus ini antivirus yang memang cocok untuk diberikan pada kasus Mpox. Jadi memang tidak perlu mengakses obat berlebihan juga, karena sebenarnya tadi Dr. Robert sempat cerita juga angka kematiannya juga rendah ya dok? Kecil, jadi yang kalau clade 2 itu sampai sekarang dilaporkan 0,025,
Sementara kalau untuk yang clade yang baru di Afrika yang sekarang di 2024 ini emerge kembali, itu angka kematiannya 3-5%. Jadi sebenarnya cukup rendah ya, Dok. Cukup rendah, tapi tetap mematikan. Jadi harus hati-hati juga. Oke. Nah, kalau yang tadi dokter sempat bilang emerge kembali, itu sudah pernah dideteksi belum, Dok, di Indonesia? Belum. Jadi kan ini emerge kembali itu sejak Agustus 2024. Nah, kemudian laporan yang paling dekat dengan kita tuh sebetulnya Thailand. Thailand sudah melaporkan kasus pertama untuk clade 1B ini. Sampai sekarang Indonesia belum melaporkan. Indonesia sudah melakukan WGS pada banyak spesimen yang diambil di 2023 dan semuanya clade 2. Jadi Indonesia belum melaporkan satupun clade 1. Jadi belum ada ditemukan varian gitu ya, Dok, ya, varian clade 1 yang punya angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan varian yang menyebar di Indonesia gitu ya, Dok. Per hari ini ya, per hari ini. Mudah-mudahan enggak ya, Dok. Baik, mungkin kalau dari saya, Dok, Dr. Robert punya last statement, Dok, untuk terkait dengan monkeypox ini, merangkum apa yang kita bicarakan supaya masyarakat juga punya kewaspadaan yang cukup, tapi juga tidak takut hidup dalam ketakutan untuk infeksi monkeypox ini, Dok. Silahkan, Dr. Robert. Ya, kata kuncinya tadi Dr. Sasha sudah sampaikan dengan baik, waspada gitu ya. Jadi waspada itu artinya bukan paranoid. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan untuk melindungi itu menjadi penting. Perlindungan itu mulai dari perlindungan satu, kita mengidentifikasi diri kita melalui perilaku yang kita kerjakan. Perilaku hidup bersih dan sehat, dan perilaku seksual yang juga sehat, untuk bisa mencegah transmisi dari Mpox. Yang kedua, tadi pencegahannya bisa melalui kontak maupun droplet. Jadi pakai pencegahan kontak dengan cara tadi cuci tangan sesudah kontak dengan orang lain atau dengan benda asing yang tidak merupakan area pribadi kita. Kemudian menggunakan masker kalau memang diperlukan. Jadi pencegahan itu yang tetap harus dikerjakan. Ketiga, vaksinasi kalau memang kita masuk dalam populasi risiko tinggi yang kemudian aksesnya sedang dibuka oleh pemerintah. Karena ini bisa mengurangi risiko untuk kita terinfeksi kalau kita terpapar dengan virus Mpox. Yang lain, deteksi dini dan pengobatan dini. Segera datang ke layanan kesehatan. RSCM bisa menyediakan semua pemeriksaan maupun pengobatan untuk Mpox bila diperlukan, bahkan perawatan inap juga bisa dikerjakan di RSCM. Dan yang terakhir, kalau kita misalnya terinfeksi, maka kita perlu atau punya kewajiban untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi melakukan pencegahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Terima kasih, Dr. Robert, atas last statement-nya. Semoga sudah merangkum segala pertanyaan, burning question yang selama ini masyarakat kita masih bertanya-tanya gitu ya, apakah saya berisiko, kemudian apakah saya perlu lakukan usaha ekstra lebih untuk melindungi diri. Mudah-mudahan sudah terjawab dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih Sobat Sehat sudah mengikuti podcast RSCM hari ini. Salam sehat.